Yuh. Biasa tuh Pak yang bersama kami. Susah ya. Biasanya gampang. Ya. Perpustakaan. Petugasnya sudah tidak ada ini ya. Ini petugasnya sudah tidak ada. Buku-buku di ruang perpustakaan SMP Pasundan Tasikmalaya ini entah sudah berapa lama tak pernah dibaca lagi. Sejak jumlah siswa semakin surut, ruangan ini jadi sepi dan tak lagi berpenghuni. Bukan lagi gudang ilmu, buku-buku ini telah menjadi sarang debu. Sebetulnya beban. Kalau disebut tidur nggak bisa tidur. Kalau tidur juga ya. Jadi di pikiran saya itu setiap hari datang ke sekolah ingin pagi-pagi, tapi harapannya ya ternyata kenyataannya tiap hari saya datang ke sekolah. Di sini juga sepi, padahal seharusnya ramai oleh suara kendang, angklung, dan alat musik lainnya yang dimainkan para siswa. Ruang kesenian sudah sewajarnya gaduh oleh bermacam suara, tapi ini malah sepi. Dulu iya, tapi sekarang tidak. Dulu ramai, sekarang sepi tak ada bunyi. Banyak sekali. Sekarang mah banyak alat-alatnya daripada siswanya, nggak ada. Ya. Ini ruang guru. Ini guru bahasa Indonesia, matematik, IPA, olahraga, agama, ini ya. Yang isi meja mana sekarang? Yang isi ini juga pindah barusan ke SMP Negeri 10 ini bahasa Indonesia. Ya paling IPS ya, guru IPS, agama ya ada yang nih masih keprakarya merangkap itu olahraga, tapi dia sudah tidak bisa lagi kayaknya tidak bisa membantu lagi karena di SD sulit untuk membagi. Kalau dia SMP kan jam kosong bisa masuk ke DSD kan dari pagi selesai lah sampai siang. Dari 12 meja ini yang isi hanya 3 berarti? 3 ya, 3 orang. 3 ya. Foto-foto ini adalah bukti bahwa pada satu masa SMP Pasundan Tasikmalaya pernah berjaya. Ada ratusan siswa yang menimba ilmu di sekolah yang beralamat di Jalan Dewi Sartika, Kota Tasikmalaya ini. Siswa kelas 1 saja jumlahnya lebih dari 250 orang, dari kelas 1A sampai 1G. Itu belum termasuk kelas 2 dan kelas 3. Bila dijumlahkan, totalnya bisa lebih dari 600 siswa. Saat itu, SMP Pasundan merupakan salah satu sekolah swasta favorit di Tasikmalaya. Siswanya bukan hanya warga di sekitar sekolah, tapi banyak pula dari kecamatan lain yang jaraknya lumayan jauh.
Bukan hanya orang Sunda, warga keturunan pun banyak yang sekolah di sini. Tapi itu dulu, sekarang semua tinggal kenangan. SMP Pasundan Tasikmalaya tengah terpuruk. Kondisinya kini berada di ujung tanduk. Bukan puluhan apalagi ratusan, jumlah siswanya bisa dihitung jari. Tahun ini yang tersisa hanya 4 orang. Keturunan penutupnya. Jadi berapa anak misalnya yang paling muda ya? Sabaraha anu warna merahnya. Kepala SMP Pasundan Tasikmalaya, Heri Suhairi menjelaskan, penurunan siswa baru terjadi lantaran berbagai sebab. Salah satunya karena banyak berdiri sekolah negeri. Dulu misalnya, siswa SMP Pasundan banyak yang berasal dari Purbaratu. Namun setelah di kecamatan itu ada SMP Negeri 17, calon siswa lebih memilih sekolah terdekat. Selain itu, penurunan jumlah siswa baru disebabkan oleh adanya dana bantuan operasional sekolah. Lantaran ada dana BOS, banyak lembaga yang mendirikan sekolah di beberapa tempat sehingga persaingan semakin ketat. Sebab lain yang membuat sekolah ini semakin terpuruk adalah pemberlakuan sistem zonasi. Lokasi SMP Pasundan Tasikmalaya yang berdekatan dengan 5 sekolah negeri, yaitu SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, SMP Negeri 3, SMP Negeri 4, dan SMP Negeri 10, membuatnya jadi tidak dilirik calon siswa. Setelah sistem zonasi diberlakukan, jumlah siswa baru di SMP Pasundan semakin berkurang. Dari sebelumnya ratusan, lalu turun menjadi puluhan, dan kini bisa dihitung jari. Pada tahun ajaran baru 2022, SMP Pasundan Tasikmalaya hanya mendapatkan 2 calon siswa. Namun mereka tidak jadi sekolah di Pasundan karena tidak banyak teman dan memilih daftar ke sekolah lain. Itu berarti pada tahun 2022 ini tidak ada peserta didik baru alias tak ada siswa di kelas 7. Begitupun di kelas 8. Dari semula ada 2 siswa, kini kosong. 1 siswa tidak naik kelas, sedangkan yang satu lagi pindah sekolah. Dengan begitu, siswa yang kini tersisa di SMP Pasundan Tasikmalaya hanya ada di kelas 9. Jumlahnya pun tidak banyak, hanya ada 4 orang. Akankah sekolah ini tetap bertahan? Yayasan sampai saat ini belum ada jawaban. Bagaimana operasional sekolah ya? Cuma 4 orang ini untuk bayar guru, tenaga karyawan dan lain sebagainya. Saya kira ini perlu menunggu jawaban yang pasti. Kami pun tidak bisa bergerak sendiri karena ada yayasan yang memiliki sekolah ini. Jadi segala sesuatunya ya kita hubungan dengan yayasan. Heri mengaku masih menunggu keputusan yayasan yang dihadapkan pada 2 pilihan, lanjut atau tutup. Jika pihak yayasan bersedia mengeluarkan biaya operasional sampai 4 siswa yang tersisa itu lulus, maka SMP Pasundan akan tetap ada, paling tidak sampai 1 tahun ke depan. Namun bila yayasan memutuskan sebaliknya, pihak pengawas dari Dinas Pendidikan menyarankan untuk segera mengurus kepindahan ke 4 siswa yang masih tersisa, mumpung tahun pelajaran baru belum lama dimulai.
Heri tidak berharap pihak yayasan mengambil pilihan kedua. Pria yang menjabat kepala sekolah sejak 2019 itu menginginkan sekolah swasta yang sudah terakreditasi A ini kembali berjaya seperti dulu, atau paling tidak tetap bertahan dengan melakukan berbagai inovasi. Ia mencontohkan beberapa sekolah yang pernah bernasib sama tapi kini jalan lagi. Ada sekolah swasta yang nyaris bangkrut lantaran sangat kekurangan murid, tapi dengan melakukan segala ikhtiar akhirnya bisa kembali beroperasi layak. SMP Pasundan Tasikmalaya pun diharapkan seperti itu. Apalagi selain memiliki sarana dan prasarananya yang lengkap, umur SMP Pasundan Tasikmalaya sudah terbilang panjang. Sekolah tersebut telah lebih dari setengah abad menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini, terutama dalam mencerdaskan para generasi. Kendati hanya menyisakan 4 orang siswa, Heri tidak patah arang dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dibantu 3 orang guru, ia mengajar para siswa sesuai jadwal. Tapi lantaran jumlah siswanya sedikit, proses belajar mengajar dilangsungkan di ruang guru. Ini adalah sifat yang tidak tampak. Nah, sifat yang tampaknya tadi, sabarahidi anu warna warna merah. Berapa warna putih? Nah, sekarang bagaimana untuk SMP Pasundan supaya bisa menarik? Hanya satu, mempercantik sekolah lah. Artinya kita jangan menunggu kelebihan dari sekolah negeri, tapi bagaimana supaya masyarakat percaya yang di Pasundan anaknya betah dan dipercaya. Ya, jadi yang pertama bagaimana tempat ini bisa betah, senang, disenangi oleh anak-anak. Agus Suherman, mantan guru SMP Pasundan Tasikmalaya, berharap agar sekolah tempat mengajarnya dulu tetap ada dan terus berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Ia yang mulai mengajar sejak 1973 itu mengaku bahwa SMP Pasundan Tasikmalaya sudah menjadi bagian dalam perjalanan hidupnya. Mulai aktif mengajar hingga pensiun di SMP Pasundan Tasikmalaya, bahkan setelah pensiun pun tetap mengabdi di sana, Agus bercerita banyak hal tentang betapa sekolah yang satu ini disenangi banyak orang. Ia mengenang saat kali pertama mengajar di SMP Pasundan Tasikmalaya, jumlah siswanya belum terlalu banyak, dan bangunannya juga tidak 2 tingkat seperti sekarang. Tapi lambat laun sekolah mengalami kemajuan, bahkan sampai kekurangan ruang kelas lantaran terlalu banyak peminat. Waktu itu malah kalau satu tingkatan itu sampai 7 kelas. Satu tingkatan itu. Jadi saking banyaknya sampai ngebangun ke belakang itu kelas. Saking banyaknya SMP, SMA belum banyak kan. SMP banyak, malah mendirikan sekolah di luar. Di luar lokasi ini. Seperti di Pase, itu Pasundan. Yang pegangnya ada guru dari sini, pegang pimpinan sana. Terus malah membangun lokasi di Jati itu, sekarang di SMA 2, SMP Pasundan 2. Itu ngebangun dulu untuk menampung siswa yang dari lokasi dari sana yang tidak ke sini, jadi guru yang ngejemput ke sana gitu. Saking banyaknya. Oh, saking banyak dulu, melimpah lah gitu Pasundan tuh. Agus berharap perjalanan panjang SMP Pasundan Tasikmalaya tidak lantas terhenti lantaran kekurangan siswa. Saat ini ada sekolah-sekolah swasta yang baru berdiri, bahkan belum punya gedung sendiri, tapi tetap berjalan dengan penuh percaya diri. Setahap demi setahap, mereka merintis sekolah yang baru seumur jagung. SMP Pasundan Tasikmalaya juga diharapkan begitu.
Berbekal sarana prasarana yang lengkap, beroperasi di gedung milik sendiri, dan dengan pengalaman puluhan tahun bergerak di dunia pendidikan, SMP Pasundan Tasikmalaya harus bisa bangkit dan segera keluar dari keterpurukan seperti yang dialami saat ini. Harapan serupa disampaikan Abdul Fatah, pegawai yang sudah bekerja di SMP Pasundan Tasikmalaya sejak 1979. Ia berharap agar sekolah tempatnya mencari nafkah ini tidak ditutup. Di tengah kondisi terpuruk seperti sekarang, ia tetap setia dan tanggung jawab bekerja meski honornya tak lagi sebesar dulu. Untuk menambah penghasilan, di waktu senggangnya ia menjadi petugas parkir di rumah makan yang ada di dekat sekolah. Jelas Pak sedih. Memang kehidupan abdi di dia kita pungkur. Terus udah putra, terus udah butuh. Kayaan sekolah kia. Nah, tuh harapan mudah-mudahan sekolah pasundan terulang kekepareun gitu Pak. Yang ningali sekolah sing lega anak ya.